Samsung seri S tahun lalu itu memang merupakan salah satu HP terbaik di tahun 2022. Tapi sedikit mengecewakan dari segi performa. Walau udah pakai Snapdragon, tapi masih throttling pas main game. Nah, apakah benar di Galaxy S23 sekarang jadi jauh lebih baik? Atau masih sama aja? Oke, jadi di sini kami udah nyobain varian S23 dan S23 Plus selama kurang lebih 3 minggu. Kita langsung bahas aja kedua varian ini di sini. Jadi nanti bisa jadi bahan pertimbangan juga buat kalian untuk pilih yang mana. Kedua varian ini tuh dari looks lebih terlihat perubahannya dari generasi yang sebelumnya. Kalau varian yang Ultra kan masih kelihatan mirip banget. Ini sekilas kelihatan beda sih. Sebetulnya kalau kita perhatikan lebih detail, dari bentukannya masih sama kayak S22. Tapi bedanya frame kameranya lebih simple. Udah tanpa housing kayak varian yang Ultra. Jadinya bikin HP ini kelihatan lebih minimalis, clean, tapi modern. Tapi ini balik lagi ke selera ya. Kalian sendiri lebih suka yang mana? Kalau menurut saya sih di S22 kemarin, housing kameranya itu bikin kelihatan gagah dan premium juga. Karena pakai bahan metal. Kalau tanpa housing kayak gini, jadi kelihatan manis. Apalagi pilihan warnanya juga mendukung ya. HP ini kerasa enteng banget ya. Nah, ini lihat selera kalian juga sih. Bisa jadi bahan pertimbangan lah. Soalnya pasti ada yang suka banget sama HP enteng. Ada juga yang suka sama HP yang ada bobotnya pas digenggam. Kayak varian yang Ultra. Yang S23 dan S23 Plus ini enteng banget. Tapi build quality-nya terasa solid. Karena pakai bahan kaca di belakang ya. Dan aluminium di frame samping. Di bagian depannya masih sama. Masih cakep. Bezelnya ini termasuk tipis dan simetris juga. Kualitas layar nggak perlu diomongin banyak lagi. Salah satu layar terbaik yang pernah saya lihat di smartphone. Terus dia juga cerah banget dan bukan sekedar brightness diterangin ya. Dia ada fitur Vision Booster. Jadi pas kondisi terik tuh kontras dan warnanya juga dibikin lebih keluar. Jadi masih bagus dilihat di kondisi yang terik itu. Nonton konten HDR pun masih bagus. Layarnya nggak jadi redup. Ini memang jadi kelebihan teknologi layar yang dipakai Samsung. Oke, memang varian ini belum 10-bit ya. Tapi ya secara general, saya rasa sebagian besar orang nggak akan ngelihat perbedaannya. Refresh rate udah 120Hz, jadi layarnya smooth juga. Dan dia udah adaptif ya. Pas saya tes paling rendah itu di 24Hz. Kalau pemakaian standar, harusnya ini bisa sedikit lebih awet dibanding standar 60Hz. Fingerprintnya pakai ultrasonic yang jauh lebih aman dibanding optical. Performa fingerprintnya sendiri udah cepet dan akurat banget. Nggak kayak beberapa tahun lalu yang masih agak lambat. Nah, yang paling menarik itu adalah performanya. S23 ini pakai chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Ini ada for Galaxy-nya dan bisa dibilang 8 Gen 2 yang dikencengin. Atau bisa dibilang juga ini 8 Plus Gen 2 yang keluar lebih awal. Jadi harusnya bakal masih sangat relevan sampai akhir tahun. RAM-nya untuk semua varian 8GB ya. Tapi udah LPDDR5 jadi ngebut. Dan ada fitur RAM Plus juga. Kalau performa standar sih ya nggak perlu diragukan lagi. Sebetulnya dari S22 series kemarin juga udah smooth banget. Buat buka aplikasi, multitasking, gonta-ganti aplikasi, split screen. Semuanya udah lancar banget. Mau ngedit video 4K juga lancar. Yang bikin saya penasaran ya performa pas main game gimana. Soalnya di S22 kemarin, saya main sebentar udah nge-throttle. Walaupun udah dapet update Ghost waktu itu juga sama aja. Saya coba main game yang sama, Apex Legends terus-terusan selama kurang lebih 1 jam, tetap lancar dan termasuk stabil. Paling di menit ke-40-an ada drop dikit, tapi drop wajar doang. Dropnya paling ke 53 fps. Pas saya main di iPhone 14 Pro Max malah ada throttle dan drop yang lebih parah dari ini ya. Dan nggak ada bug layar yang aneh-aneh lagi kayak pas main di S22 kemarin. Jadi udah aman banget buat main game. Touch respon layarnya pun enak ya, responsif. Speakernya ada 2, jadi mantep buat dipakai multimedia. Dan kualitasnya pun bagus. Udah support 5G tapi nggak ada slot microSD. UI-nya pakai One UI paling baru. Ini saya merasa makin smooth ya, makin tambah enteng. Yang saya suka ada fitur stack widget kayak gini. Fitur masih banyak tentunya. Ada link to Windows, ada Samsung DeX, bisa wireless DeX juga. Tapi ntar soal UI dan ekosistem ini saya bikin di video terpisah aja ya. Fitur di galerinya juga makin banyak dan bagus ya. Kalau sebelumnya kan ada fitur Add Portrait Effects, terus ada yang buat hapus-hapus objek mengganggu. Sekarang nambah lagi. Bisa clipping image secara instan, yang tinggal tap dan tahan aja di objeknya. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Nah, sekarang untuk kameranya nih. Setupnya nggak ada yang berubah dari S22 kemarin.
Di belakang pakai triple kamera, konfigurasi dan sensornya masih sama. Sepengetahuan saya, yang di-improve di S23 ini ada di ISP, AI, dan algoritma atau softwarenya. Tapi untuk kamera selfie-nya dapat upgrade ya, sensornya jadi lebih bagus lagi. Kalau dilihat hasilnya, buat kelas HP flagship udah bagus banget lah. Saya asal-asal jepret, terus lihat hasilnya langsung kelihatan bagus. Karakter fotonya itu tipe yang vivid sih. Processing HDR-nya lumayan agresif. Bikin hasilnya udah ready buat di-post di sosmed. Tapi menurut saya, belum sampai oversaturated. Sedikit lebih vivid dibanding warna asli, tapi masih belum terlalu jauh. Jadi kalau mau diedit lagi, tentu masih bisa banget. Kamera ultrawide-nya juga bagus. Warnanya masih terlihat cukup konsisten dengan kamera utamanya. Karena ada 3 lensa optikal, jadi ambil di ultrawide dan 3 kali zoomnya juga bakal tetap tajam. Tapi pas saya tes, ternyata ambil foto di atas 3 kali zoom, kayak di 5 kali sampai 10 kali zoom itu masih terlihat tajam. Udah lumayan mirip kayak ada lensa optikal sejauh itu. Bukan kayak hasil kropan biasa aja. Bahkan saya merasa di 20 kali dan 30 kali zoomnya itu juga masih nggak pecah-pecah banget. Jadi software atau algoritmanya udah bagus banget. Saya suka banget dengan hasil pas foto subjek manusia. Dan kebetulan saya juga demen foto-foto portret. Di wajah manusia itu hasilnya tajam, tapi tajamnya itu tajam alami ya. Bukan tajam yang efek sharpness-nya ditinggiin. Jadi terlihat natural. Tekstur kulit kayak pori-pori juga kelihatan tajam tapi natural. Skin tone juga masih lumayan akurat, cenderung ke warna hangat. Di mode portrait bisa ambil 1 kali dan 3 kali zoom, dan efek bokehnya bagus. Edge detection udah bisa dibilang rapi lah ya. Walau sesekali pas di background yang kompleks suka berantakan juga sih. Tapi untuk sekarang rasanya masih wajar. Menurut saya sih agak sayang aja Samsung nggak selipin 2 kali zoom di sini. Soalnya kadang di situasi tertentu 3 kali zoom itu terlalu dekat. Secara software saya percaya sih Samsung udah pasti sanggup. Paling sekarang ngakalinya ambil foto biasa di 2 kali zoom, terus tinggal tambahin portrait effect. Hasilnya beneran serapi pakai mode portrait di kamera bawaan. Seandainya ya 2 kali portrait langsung diintegrasikan di mode portraitnya, kayak di Pixel misalnya yang bisa bebas ngezoom, pasti bakal lebih mantep sih. Pas ngedit foto portrait juga ada pilihan studio, kita bisa tambahin efek lighting profesional, dan peletakan arah lampunya bisa kita atur sesuai selera. Terus untuk foto malam, baik kamera utama maupun kamera ultrawide-nya masih bagus. Paling kalau di extreme low light, ultrawide-nya jadi lebih soft. Tapi tinggal pakai night mode jadi aman sih. Kalau kamera utamanya memang masih sangat bisa diandalkan. Detail masih tajam dan cukup bersih dari noise. Nah, tadi kan saya bilang kalau efek HDR di HP ini lumayan agresif. Kalau HDR terlalu agresif, biasanya bakal ada halo effect. Nah, pas di siang hari menurut saya masih relatif aman, termasuk pas foto backlight. Pas foto malam juga aman, paling pas ambil di night mode-nya aja jadi agak rentan ada halo effect. Tapi ya tetap aja kelihatan bagus. Yang saya suka dari Samsung, walau nggak ada embel-embel kerjasama dengan produsen kamera atau lensa, tapi lensanya dia bagus. Pas saya tes, flare memang masih ada, tapi sangat minim, nggak kayak iPhone. Buat kamera selfie-nya bagus. Yang saya suka dia ada autofocus dan udah pakai dual pixel, jadi cepet dan akurat. HDR-nya pun bagus, jadi pas foto backlight aman banget. Di selfie kita bisa pilih color tone-nya juga. Perekaman video juga pastinya bagus. Dari S22 series aja, menurut saya masalah ketajaman udah bisa bersaing dengan iPhone. Begitupun di S23 series ini. Selain tajam, warnanya pun bagus ya, cukup akurat. Dynamic range pas backlight juga lumayan lebar, walau dia nggak seagresif HDR-nya iPhone. Di resolusi 8K-nya pun sekarang udah bisa ambil di 30 fps. Saya sih nggak pernah rekam di 8K ya, yang penting semua kameranya itu support 60 fps, bahkan hingga resolusi 4K. Ada mode video bokeh juga, baik di kamera belakang maupun kamera depannya, dan ternyata kali ini softwarenya udah lebih bagus ya. Antara foreground dan background bisa pilih mau fokus kemana, jadi nggak fokus ke semuanya gitu. Ada separasinya. Tentu ada mode video pro juga, dan sekarang udah bisa dipakai untuk kamera depannya juga. Pas rekam di low light, asal masih ada cahaya tuh hasilnya masih bagus. Bahkan saya tes di 3 kali zoomnya pun masih terlihat bagus dan cukup tajam. Saya puas banget sih. Stabilizer ada di ketiga kameranya, dan pas saya tes ambil video sambil lari pun menurut saya termasuk stabil banget ya. Tentunya ada super steady dan bisa ambil hingga 4K 60 fps juga. Kapasitas baterai S23 biasa memang nggak terlihat besar, nggak sampai 4000 mAh. Tapi ternyata baterainya itu awet banget.
Seharian saya nggak cas sampai besok paginya masih sisa 18%. Dari full sampai sisa 7%, keesokan harinya bisa dapat SOT hampir 8 jam. Nah, yang S23 Plus pas saya pakai bisa lebih awet sekitar 1-2 jam dibanding S23 biasa. Kalau untuk charging, kedua HP ini berbeda ya. S23 biasa bisa hingga 25 watt, kalau yang Plus bisa hingga 45 watt, dan keduanya support 15 watt wireless charging. Kesimpulannya, Samsung Galaxy S23 ini menurut saya HP flagship yang aman. Maksudnya aman itu di semua sektor udah bagus. Upgrade-nya sekilas dari spek memang kelihatan minor, tapi realitanya itu terasa signifikan. Kayak main game udah aman, baterai terasa lebih awet, kamera juga saya merasa software-nya makin bagus. Terus harganya menurut saya juga bagus. Naiknya sedikit doang dibanding kemarin, dan harga di Indonesia itu relatif lebih murah dibanding beberapa negara lain kalau saya perhatikan ya. Jadi buat yang lagi nyari HP flagship terbaru sih, saya bilang S23 series ini layak banget buat dibeli. Nah, buat yang bingung pilih antara S23 biasa dan yang Plus, sebetulnya tinggal lihat kebutuhan aja ya. S23 pastinya compact, lebih gampang buat masuk ke kantong, nggak terlalu ganggu ya. Terus pakai satu tangan juga masih enak. Cuma buat ngetik mungkin bakal lebih enak yang Plus, apalagi kalau jarinya yang besar-besar. Buat yang concern masalah baterainya bakal boros, tenang aja, ini udah termasuk awet banget. Nah, buat yang lebih suka pakai HP-nya buat multimedia seperti nonton streaming film di HP, terus apalagi buat gaming ya, udah pasti lebih cocok pilih yang Plus. Tapi selebihnya itu kurang lebih sama lah ya. Buat kami, S23 series ini bakal jadi HP yang kami rekomendasikan banget buat yang lagi nyari HP flagship. Karena dibanding generasi sebelumnya udah semakin sempurna, dan kekurangan-kekurangan dari sebelumnya itu udah ditambal. Nah, kalau kalian punya dananya, kalian bakal beli nggak?